mau nggak saya ajak buat nyobain atau nutup aurat kembali secara sempurna gitu? Misi kak. Lagi sibuk nggak? Nggak. Boleh numpang duduk nggak kak? Nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Ini lagi nunggu temen atau gimana? Di nunggu temen. Oh gitu. Ya. Asli orang mana kak? Penan. Oh Ampenan. Boleh kenalan? Boleh. Filda. Filda. Iya. Asli orang Lombok atau gimana? Iya orang Lombok. Orang Lombok asli berarti nggak ada keturunan luar gitu? Nggak ada. Nggak ada. Terus ke sini sengaja liburan atau emang kayak gimana? Liburan aja? Iya jalan-jalan. Oh jalan-jalan aja. Terus mohon maaf nih kan biar nggak, kakaknya kan mumpung lagi sendiri gitu kan, biar kayak Ya. ada teman ngobrol aja gitu kan, siapa tahu kan bisa sharing-sharing juga gitu. Terus kegiatan sehari-hari sekarang ngapain? Kerja, kuliah atau gimana? Kerja. Oh lebih ke Ya. kerja aja. Emang udah usia udah berapa? 21. 21 ya. Berarti sempat kuliah atau memang lulus sekolah aja emang langsung kerja atau gimana? Langsung kerja. Langsung kerja. Oh ambil SMK atau SMA? SMA. Oh SMA di lokasi di Mataram. Iya di Mataram. Mohon maaf sebelumnya saya boleh tanya agamanya apa kak? Islam. Islam ya. Berarti emang Islam dari lahir ya? Iya. Kan ini kan umur kakak udah 21 tahun ya. Pasti kan setiap orang punya ini apa namanya? Punya otoritas atau kayak hak terhadap dirinya masing-masing kayak gitu kan. Kan di dalam Islam itu kan seorang muslim apalagi cewek itu kan diwajibkan untuk menutup aurat seperti kayak gitu intinya gitu. Pasti kakak sendiri pasti punya alasan sampai sekarang kenapa masih belum siap untuk menutup aurat, padahal itu kan wajib gitu. Dari alasan kakak pribadi sendiri yang kenapa sih sampai sekarang masih belum siap pakai hijab atau menutup aurat gitu? Oh belum siap aja sih. Belum siapnya Ya. kenapa? Kan, Apa ya? kan biasanya kan saya belum siap, takut nanti nggak bisa istiqomah. Biasanya saya belum siap, takut kayak nggak bisa jaga lisan atau kayak kelakuan, biasanya kayak gitu kan. Kalau kakaknya pribadi gimana? Itu yang termasuk yang dua itu juga sih. Kayak gitu. Ya. Tapi orang tua atau ayah masih ada? Ada. Masih sehat? Ya alhamdulillah. Nggak apa minta buat kakaknya untuk menutup aurat kan? Kenapa sih nggak disuruh pakai hijab atau gimana gitu? Katanya sih tergantung Kakaknya pribadi Iya, gitu, nggak terlalu tergantung memaksakan pribadi, orang iya. tua gitu. Tapi kakak pribadi nggak ada niat kapan gitu, nggak ada niatan buat nutup aurat gitu? ada insyaallah. Insyaallah. Iya. Kapan tuh? Kapan? Pas- Setelah nikah mungkin. Setelah nikah. Iya. Setelah nikah. Ya, Tapi insyaallah. ini banyak sih banget. Saya mungkin bukan hanya kakak aja yang jawabannya kayak gitu, banyak banget. Mungkin di sini bisa sharing-sharing dulu ya, kayak nggak bermaksud menasihati, nggak. Banyak juga yang bilang gini kan, saya apa banyak banget kan, bukan cuma kakaknya aja gitu yang ngomong saya belum siap kayak gini, nanti aja deh kalau udah nikah gitu. Karena takutnya kalau sekarang takut belum istiqomah, soalnya kelakuan masih kayak gini, masih ngomong kotor, kadang masih kayak yang maaf masih kayak pacaran dan lain hal gitu. Kan di dalam Islam kan nggak boleh, misalnya kayak gitu kan alasannya. Iya. Tapi pertanyaannya juga, yakin nggak sih umurnya sampai nikah gitu? Yakin bisa nggak nanti deh kalau udah nikah saya menutup aurat. Pertanyaannya kalau besoknya mati gimana gitu? Yakin sampai nikah gitu? Jadi sebenarnya untuk hal baik itu nggak perlu ditunda-tunda. Untuk buat kakak pribadi kan sayang nggak sama ayah? Iya. Sayang. Sayang juga sama orang tua pasti kan, ibu juga kan setiap orang anak perempuan keluar rumah menampakkan satu helai rambut aja kan pasti
ayahnya dimasukkan ke neraka gitu. Kok kakaknya jahat banget gitu, dengan tega, dengan sengaja masukin ayah kita ke neraka kayak gitu. Di sini saya nggak bermaksud kayak menasihati kakaknya, enggak sih, cuma atau saya merasa lebih baik dari kakaknya, enggak, cuma di sini kan kakaknya muslim, berarti di sini kan saya punya kewajiban untuk mengingatkan saudari saya itu, tapi kepilihannya kembali ke kakak pribadi gitu, entah kapan kakak mau berubah, tapi yang pastinya jangan pernah menunda-nunda hal baik aja gitu, ya kayak gitu. Apa namanya, kalau biasanya kan kalau Lombok kan mayoritasnya orang menutup aurat ya, kayak bercadar gitu. Kalau kakak pribadi ngeliat orang-orang yang tertutup itu gimana sih hatinya, biasanya kayak ngeliat orang yang bercadar atau kayak menutup aurat gitu, dari hati kakak pribadi itu gimana ngeliat mereka gitu? Gimana ya, pengen kayak gitu tapi gimana ya, Gimana? Nggak apa-apa, ngomong aja gitu kan, pasti kan siapa tahu nanti ada solusi gitu. Kenapa? kayak apa ya, gimana, belum ada gitu, Belum ada niat, bisa ya. belum bisa kayak gitu kan. Kayak dengan nanti aja deh setelah nikah, tapi kembali lagi, sesuatu yang baik itu jangan ditunda-tunda gitu. Tapi pede nggak gitu kalau pakai hijab? Sering nggak pakai hijab? Atau memang Ya nggak pernah? sekolah pakai hijab. Sekolah dulu pakai hijab. Kalau berarti untuk pakai kayak gamis kayak tertutup banget itu sering nggak atau nggak pernah? Pas lebaran aja Pas kayaknya. lebaran, pas lebaran aja. 1 tahun sekali ya? Iya. Enggak, oke, nggak apa-apa. Banyak kok yang mungkin nggak kakak sendiri karena memang apa ya namanya, agama Islam juga bukan suatu agama yang paksaan, tapi di Ya. sini sih apa namanya ya, ini kewajiban kita gitu kan, mau sadar atau tidak sadarnya ini yang harus kita lakuin kayak gitu ya. Mau kayak gimana pun, maaf saya nggak sanggup nutup aurat deh, soalnya saya kayak maaf saya kayak masih mencuri, terus saya kayak masih berhubungan, terus saya kayak masih kayak maaf sebelumnya saya pelacur dan lain-lain halnya. Di balik alasan itu semua kamu tetap wajib untuk menutup aurat gitu kan. Antara perbuatan dan kewajiban itu adalah suatu hal berbeda, tidak bisa kita samakan gitu kan. Dia berhijab tapi kelakuannya masih ngomong kotor dan lain-lain hal, kita nggak bisa salahkan pakaiannya gitu kan, karena sikap dia itu urusan dengan Tuhan. Masalah kewajiban dia mau kayak gimana pun sikap dia harus tetap dia lakukan, karena itu wajib gitu. Sama kayak sholat, kita sholat tapi kita nggak laksanakan kewajiban yang lain. Kalau muslimah itu kan sama aja sih, kalau cowok cewek juga harus menutup aurat. Kalau cewek kan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kalau cowok kan cuma pusar dan lutut kayak gitu kan. Sama-sama saling mengingatkan aja sih. Tapi kalau pakai cadar pernah nggak kak? Atau belum sama sekali? Belum sama sekali. Penasaran nggak? Pengen coba pakai cadar? Pengen nggak? Berarti belum pernah menutup aurat secara sempurna ya? Iya. Paling Pakai pakai cadar aja nggak pernah. nggak pernah ya, pakai mungkin pakai gamis juga, pakai hijabnya yang udah ya nggak terlalu tertutup. Gamis sudah. Waktu lebaran aja itu dah. Tertutup banget Iya. udah sesuai syariat gitu. Kecuali bercadar. Nggak pernah ya. Mumpung kan kakak sekarang lagi duduk di sini nih, terus ketemu saya, mau nggak saya ajak buat nyobain atau nutup aurat kembali secara sempurna gitu. Tapi nggak harus sampai rumah, nggak, nanti bisa dilepas lagi. Di sini coba apa sebagai renungan aja buat kakaknya, siapa tahu besok atau kapan kakak mau berubah. Itu kan ini kewajiban yang harus kakak lakukan gitu. Siapa tahu pulang dari sini entah kapan kakak punya hidayah gitu. Ya boleh. Boleh ya? Boleh. Tapi nggak terpaksa ya kak? Ya enggak. Sama bajunya ya. Ya, biarkan sekalian tertutup, nggak apa sih, langsung. في لياليك أمل بناديك مشتاق لعليك وحشني لقاك بالي مشغول بهواك على طول والليل يطول. Coba ngaca, cantik loh. Ya Rasulullah ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajahmu. Kalau cadar kan belum pernah. Biar sekarang benar-benar
berubah 100%. Tapi nggak sangka loh, kayaknya ini bukan saya deh kesini. Udah kuat belum? Iya udah. Coba ngaca. Cantik loh, Masya Allah Fatih. Masya Allah cantik ya. Pasti bangga ayahnya yang tutup aurat kayak gini. Pasti bangga orang tuanya gitu. Kayak gini kan udah nggak kelihatan auratnya gitu. Jadi kan setiap hari kakak ditonton orang, banyak laki-laki yang bukan mahramnya auratnya banyak, udah berapa dosa gitu. Kasihan ayahnya gitu, kasihan juga kakaknya, kasihan juga suaminya. Jadi nanti apa sih, nanti suaminya yang dimasukkan ke neraka, anak laki-lakinya gitu. Kalau laki-laki yang baik itu adalah pasti membiarkan kakak belajar nutup aurat. Karena kebanyakan laki, kamu cantik kan nggak pakai hijab deh sayang, biasanya kayak gitu. Kalau laki-laki kayak gitu dia udah dijamin pasti dia juga ngelirik cewek lain. Tapi kalau dia lebih suka wanitanya tertutup, dia bisa menjaga pandangannya, intinya seperti itu. Jadi usahakan kakak bisa mendapatkan calon imam yang baik, intinya kayak gitu aja. Amin ya. Kan pasti nggak mau kan punya rumah tangga yang berantakan, suaminya selingkuh karena nggak pernah punya rasa syukur gitu. Tapi kalau suami yang baik, dia akan terus merasa bersyukur dan memperbaiki rumah tangganya dengan baik. Ini kayak gitu. Kakaknya cantik seperti ini, jangan pernah syukur, ini kewajiban kakak. Ini mah foto yang harus kakak pakai loh. Gimana perasaannya? Kenapa ngaca terus? Kenapa? Merasa cantik atau merasa jelek? Iya lah ya. Cantik loh. Cantik ya. Beda banget sama yang tadi. Masa sih? Beda banget, cantik ini mah. Gimana perasaannya? Gimana ya? Gimana? Nyaman. Nyaman ya? Nyaman kayak merasa terlindungi gitu ya? Ya. Terlindungi dah. Kayak gitu emang karena pakaian kakak yang Ya hangat. nggak merasa terpaksa pakai ini nggak? Enggak. Ya. Soalnya kan kebanyakan ada juga yang nolak, biasanya saya aja, tapi kakaknya mau belajar itu baik gitu. Lebih baik kita apa ya? Lebih baik kita pelan-pelan, meskipun nggak secara langsung, pelan-pelan aja. Yang namanya proses kan nggak secara langsung gitu. Mungkin Ya, yang awalnya bertahap. awalnya pakai celana diganti pakai rok, baju pendek jadi lengan panjang, pelan-pelan aja gitu. Intinya di sini saya berharap kakaknya lebih baik lagi gitu. Ya amin. Ya gitu kan. Apalagi kan bentar lagi puasa gitu Iya. kan. Takutnya nanti kita nggak ketemu dengan puasa selanjutnya kan, siapa tahu gitu kan. Jadi jangan sia-siakan umurnya kakak. Sekarang umur itu nggak mandang tua muda, bisa jadi yang muda duluan baru itu nggak ada yang tahu di sini ya kan, nggak pernah mandang, karena setiap orang yang bernyawa itu pasti merasakan mati. Jadi jangan pernah merasa saya akan hidup 1000 tahun lagi, 1 tahun lagi, nggak mungkin. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, besok kamu udah tiada. Apa kita udah nggak bisa apa-apa gitu. Meskipun dalam keadaan sehat, jangan merasa kita bangga dalam keadaan sehat gitu. Bisa saja dalam keadaan sehat ada murka Allah gitu kan. Intinya jangan pernah merasa apa ya, bangga terhadap dunia. Cuma kayak gitu aja sih yang saya ingatkan kakak. Sekali lagi saya mohon maaf lah udah ganggu kakaknya. Ya nggak apa-apa. Di sini cuma senang ya. Di sini cuma ngingetin kakaknya aja gitu untuk belajar untuk Allah.